Suatu ketika, Fir'aun menggendong Musa sebagai ayah angkatnya. Tiba-tiba, Musa menarik jenggot Fir'aun yang dirasakan oleh Fir'aun sebagai ancaman atas nyawanya karena tarikannya sangat terasa. Asia lalu membujuk Fir'aun dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Musa itu adalah perbuatan anak-anak yang di luar perkiraan dan rencananya. Tuanku, dia hanya anak kecil, tidak mungkin Musa ingin membahayakanmu. Namun, Fir'aun tetap seperti pengecut yang mencurigai Musa. Anak ini pasti seorang penyihir yang ingin membunuhku. Kemudian Asia berkata, "Coba saja kau berikan padanya bara api dan emas, dan lihatlah apa yang akan dia pilih." Fir'aun menggeram marah dan memerintahkan pelayannya. Hei, pelayanku yang tidak berguna. Bawakan padaku sepiring emas dan sepiring bara. Berikan keduanya di hadapan anak kecil ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Musa memilih bara api, dan bara api itu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Seketika itu juga Jibril menyelamatkan mulut Musa. Saat itu hati Fir'aun kembali terbujuk dan mempercayai bahwa Musa hanyalah anak-anak. Demikianlah Musa tumbuh dan berkembang di istana Fir'aun, di bawah asuhan dan kasih sayang Asia, perempuan mukmin yang menyembunyikan imannya. Dari sini ada yang bisa kita pelajari. Asia mewakili fitrah indah dari seorang perempuan ketika Allah menganugerahkan kasih sayang kepadanya saat Musa kecil dihanyutkan di sungai Nil. Refleks meminta Fir'aun untuk mengasuh Musa, dan Fir'aun seperti kebanyakan laki-laki lainnya kadang tidak kuasa jika berhadapan dengan keinginan perempuan. Fitrah yang bisa kita lihat pada sosok perempuan seperti ibu, kakak, atau adik perempuan atau lainnya yang mudah sekali bagi mereka untuk menampakkan kasih sayang, terutama pada anak kecil. Bandingkan dengan kaum lelaki yang untuk menggendong saja bahkan banyak yang kaku. Yang membedakan antara Fir'aun dengan kaum laki-laki lainnya adalah betapa congkaknya dia di atas bumi Allah ini. Dari Asia pula kita dapat belajar tentang arti kesabaran. Bisa dibayangkan jika mempunyai pasangan seperti Fir'aun dengan sifatnya yang congkak, bahkan mengaku sebagai Tuhan, pasti harus luar biasa sabar menghadapi orang seperti Fir'aun. Sosok Asia juga menggambarkan dengan jelas jika keimanan sudah terpatri kuat di dalam hati, lingkungan yang luar biasa penuh dengan nuansa kemusyrikan dan kekufuran tidak menggoyahkan imannya. Apalagi mereka yang mendapati dalam hidup nuansa penuh dengan keimanan harus benar-benar bersyukur. Asia sering mengajak jantung hatinya itu ke taman, memetik buah-buahan, bermain dengan binatang-binatang yang dipelihara kerajaan, bahkan pelayan-pelayan di sana yang sering mendapat perlakuan kasar dari Fir'aun, menganggap kehadiran Musa adalah berkah karena ratu baik hatinya. Asia tak pernah tampak sebahagia itu. Musa sering tertidur di pangkuan Asia sambil diusap-usap kepalanya. Didongengkan kisah-kisah yang menyenangkan dan tentu saja mendidik Musa untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ketika Musa beranjak menjadi sosok pemuda yang tangguh, terjadilah sebuah perkelahian antara seseorang dari Bani Israel dan seseorang dari bangsa Mesir. Di kejadian itu, Musa memukul pemuda dari bangsa Mesir sampai tak sengaja membunuhnya. Namun, kabar itu segera menyebar sampai ke telinga Fir'aun dan memantik kemarahannya. Fir'aun lantas mengutus pasukannya untuk memburu Musa dan membunuhnya. Mendengar rencana itu, seorang laki-laki datang dari ujung kota menasihati Musa untuk segera pergi dari Mesir. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 20. Tak sempat berpamitan dengan Asia secara langsung, Musa kabur meninggalkan kota Mesir menuju kota Madia tanpa bekal apapun selain harapan dari perlindungan Allah semata. Bahkan, telapak kaki Musa pun melepuh dan pecah-pecah karena berjalan sangat jauh tanpa alas kaki. Kepergian Musa membawanya sampai di kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Alangkah sedih dan remuk hati Asia saat mendengar bahwa Musa telah kabur untuk menyelamatkan diri. Ucapan selamat tinggal atau pamit pun tak sempat didengar olehnya. Siang dan malam hanya doa saja yang bisa dipanjatkan agar Allah selalu melindungi Musa dari segala mara bahaya.